لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mutirna bifadlillah. Kita mengucapkan syukur, mengucapkan kalimat tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, menurunkan hujan, dan itu adalah sesuatu pertanda keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita disunnahkan untuk mengucapkan mutirna bifadlillah, kami mendapatkan hujan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tanda keimanan seseorang jika menyandarkan hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asbaha abdi kafirun mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa bil kawkab, bahwa di satu subuh atau di satu pagi ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepada bintang-bintang, dan ada yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Faman qala mutirna bifadlillah, siapa yang mengatakan kami mendapatkan hujan ini karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, maka mereka itulah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi nau'i kada wa nau'i kada, siapa yang mengatakan bahwa oh ini turun hujan karena bintang ini dan bintang itu, faulaika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab, mereka itulah yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang tersebut. Sebab itu hendaknya senantiasa kita mengucapkan setelah hujan mutirna bifadlillah, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang beriman kepadanya dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita dalam surah Al-Ankabut. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil 'ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut law kanu ya'lamun. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, sebagai penolong, sebagai sesembahan. Kamatsalil 'ankabuti ittakhadhat baita, maka itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul 'ankabut, dan sesungguhnya selemah-lemah atau serapu-rapu rumah adalah rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mau memikirkan hal tersebut, maka mereka tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang mereka lakukan tidak ada manfaatnya sama sekali buat mereka atau tidak sesuai dengan harapan mereka.
Maka Allah Subhanahu wa taala memisalkan, dan ada darbul mathal ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan dengan memberikan contoh itu memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lebih mendekatkan kepada pemahaman. Ini pertama, trik dalam mengajar atau cara mengajar yang baik adalah kalau sesuatu itu agak susah dipahami atau mau lebih mudah untuk dipahami, maka diberikan contoh yang hampir sama dengan yang mau kita contohkan. Sehingga dia lebih mudah dicerna oleh akal manusia. Dan ini adalah di antara pengajaran yang efektif dan banyak dilakukan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sampai innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan permisalan dari sekecil nyamuk dan kemudian yang di atasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan permisalan supaya kita ini mudah untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk memahami perintah dia atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagi orang-orang yang menjadikan sesembahan, menjadikan aulia, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu seperti laba-laba membuat rumah. Kata Ar-Razi bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dengan rumah laba-laba, banyak sarang-sarang binatang yang lain. Yang pertama, rumah laba-laba itu bukan rumah. Karena rumah itu minimal dia punya dinding, dia punya atap, dinding yang menghalangi masuknya angin atau apa air, dan kemudian dia punya atap yang bisa menaungi, dia punya pintu untuk bisa ditutup supaya tidak orang bisa masuk atau tidak kelihatan sama sekali dari luar, dan banyak hal-hal, jendela dan lain-lain. Dan kita melihat bagaimana arsitek sekarang itu bukan cuma membuat rumah, tetapi mereka melakukan seni dalam membuat rumah. Dan di rumah kita senang bersenang-senang melakukan hal-hal yang tidak dilihat orang. Maka seminimal-minimal rumah itu minimal mempunyai dinding atau dia mempunyai atap. Seminimal itu bisa dianggap sebagai rumah. Kalau tidak seperti itu, pasti kita manusia tidak menganggapnya seperti mengatakannya dia adalah rumah, karena dia tidak punya minimal sesuatu untuk dikatakan dia adalah tempat tinggal atau rumah. Begitu pula sesuatu yang disembah, dijadikan Tuhan, dijadikan sebagai sesembahan, dia harus mencipta, dia harus menciptakan sesuatu. Dia harus memberi rezeki kepada yang menyembahnya. Dia harus memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat terhadap hamba yang menyembahnya. Maka kalau tidak memiliki ini, atau minimal dia mempunyai kekuatan untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai ilah, sebagai sesembahan. Nah, di sinilah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan laukanu ya'lamun. Coba kalau mereka tahu. Mereka itu seperti bertumpu di rumah laba-laba. Kalau bersandar di rumah laba-laba, maka mereka tidak akan bersandar pada sesuatu yang sangat kuat. Maka orang Islam itu bersandar pada urwatul wuthqa, tali pengikat yang sangat kuat, lamsi samalaha, yang tidak pernah putus. Sementara talinya, tempat sandarannya orang-orang kufur, orang-orang musyrik, itu adalah sarang laba-laba. Talinya sarang laba-laba yang sangat rapuh dan sangat mudah sekali untuk diterbangkan angin atau diputuskan oleh air. Yang kedua di sini beliau mengatakan bahwa rumah itu bertingkat-tingkat kekuatannya. Ada rumah dari batu,
Rumah dari batu ini bisa melindungi, bisa dipakai kemudian untuk kita bernaung, kemudian juga melindungi dari api, dari air dan tanah. Kemudian di tingkat di bawahnya rumah kayu. Rumah kayu bisa dilindungi, bisa kita pakai berlindung. Tapi kalau angin yang kuat dan air yang kuat, maka dia tidak sekuat rumah dari batu. Begitupun terus seterusnya rumah dari kain-kain saja atau tenda-tenda dari kardus itu lebih terus semakin kekuatannya itu tidak sekuat yang di atasnya. Nah ini sarang laba-laba tidak mempunyai sesuatu, tidak bisa dipakai berlindung, tidak bisa dipakai kemudian kita bersenang-senang di situ karena dia adalah sesuatu yang sangat rapuh. Kemudian secara ilmiah ditemukan bahwa sarang laba-laba ini adalah binatang yang memang dalam kehidupannya itu sangat kacau. Bisa dikatakan dia memang tidak bisa dijadikan contoh sebagai keluarga yang baik atau ideal karena yang sangat dominan adalah wanitanya, betinanya itu yang sangat dominan. Ketika sarangnya sudah jadi, maka dia akan membunuh jantannya. Ini di antara bukti ilmiah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan laba-laba itu sebagai contoh. Bahkan dalam kehidupan mereka itu tidak keluarganya pun berantakan, selain rumahnya yang bukan rumah, kalau kita itu sebenarnya adalah perangkap saja sebenarnya. Tapi mereka tinggal di situ, tidak punya sarang. Laba-laba itu tidak punya tempat seperti sarang-sarang binatang yang lain, masuk ke lubang, membuat lubang atau dia membuat sarangnya yang tertutup. Maka laba-laba ini dia menjahit sarangnya sendiri, tapi sarangnya itu sangat sangat rapuh. Dan memang disebutkan juga bahwa dia ini melakukan poliandri. Poliandri yaitu mempunyai jantannya 4. Jadi satu betina 4 jantannya. Tapi semua nanti itu kalau sudah jadi sarangnya itu dia terekam, dia makan sendiri itu yang jantannya. Ini memang adalah sesuatu yang merupakan ijazul Quran. Al-Quran kalau memberikan contoh itu semuanya dari yang nampak dan yang tidak nampak pun itu semuanya masuk di dalam permisalan. Jadi dari sarangnya pun dan kehidupannya pun itu laba-laba ini adalah binatang yang kacau, yang tidak pantas untuk ikuti cara pola hidupnya. Apalagi sarangnya yang sangat lemah, yang sangat rapuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai saingan, serikat, sebagai sesuatu yang disembah, maka dia seperti berpegang pada sarang laba-laba. Itu seperti sarangnya laba-laba yang sangat lemah, yang tidak ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Tidak akan dia mendapatkan manfaatnya di dunia dan akhirat karena dia sangat lemah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang lain terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa mereka akan mulia, mereka akan mendapatkan kekuatan. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa lahum didda. Tidak, sekali-sekali dia tidak akan mendapatkan itu. Dan di akhirat dia akan menjadi musuh. Jadi yang disembah, yang menyembah nanti pada akhirat pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain. Akan menolak, yang disembah ini menolak bahwa bukan saya yang disembah, yaitu menyembah kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Dia mereka ini sembah jin, sembah syaitan mereka ini, bukan saya. Itulah yang terjadi pada orang-orang kufur. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun.
Mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan ilah. La'allahum yunsarun. Mereka berharap mereka ditolong. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Mereka tidak akan bisa menolong mereka. Tidak akan bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain, la yastati'una nasra anfusihim wa lahum yunsarun. Bahkan yang sesembahan yang disembah pun itu dia tidak bisa menolong dirinya. Inilah yang dipakai hujjah dalil oleh Ibrahim alaihissalam. Coba tanya itu yang besar. Siapa yang hancurkan di patung-patung? Kenapa dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri? Kalau memang dia Tuhan, ya seharusnya dia bisa jaga dirinya daripada gangguan-gangguan manusia. Ini Tuhan yang paling lemah. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya. Wa ma zalamnahum walakin anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma ja'a amruna. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika azab Allah Subhanahu wa taala berlaku ditetapkan kepada orang-orang yang zalim ini, maka tidak ada manfaatnya yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka betul-betul berpegang pada sesuatu yang sangat lemah dan sangat rapuh yang tidak bisa memberikan apa-apa. Maka seandainya mereka mau berpikir menggunakan akal mereka, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sia-sia. Mereka melakukan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Bahkan kemudian dia mengeluarkan biaya dan tenaga untuk kemudian membuat hal-hal tersebut. Maka semua ini iftira Allah, sesuatu yang diada-adakan di hadapan Allah Subhanahu, diada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Akan dikonfrontir, akan dipertemukan. Yang disembah dan yang menyembah itu akan dipertemukan. Kenapa kamu sembah ini? Dan yang disembah, kenapa kamu disembah? Dan semuanya akan berusaha untuk memberikan tanggungan itu kepada pihak yang lain. Yang menyembah berusaha untuk kemudian memberikan bebannya itu kepada yang disembah. Yang disembah kemudian berusaha lari daripada hal tersebut. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladziina kunna nad'u min duni. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang apa-apa yang mereka syirikatkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini mengatakan, ya Allah, itu dulu yang kami sembah selain kamu, yang kami jadikan ilah selain kamu. Maksudnya itu berikan hukuman kepada dia. Maksudnya dia mau lari dari apa yang mereka lakukan di atas permukaan dunia ini. Maka kemudian yang fa'alqa ilaihimul qaula innakum lakadzibun. Maka yang disembah ini mengatakan, kamu itu pembohong. Kami tidak pernah suruh kamu. Kamu sendiri yang mengada-adakan ini. Yang kalian sembah adalah jin, yang kalian sembah adalah syaitan. Ma kunna an ibadatihim la ghafilin. Kami tidak tahu menahu, ya Allah. Mereka sembah kami tidak ada tahu menahu masalah tersebut. Kami tidak pernah mengajarkan kami. Maka itulah yang akan terjadi di akhirat kelak antara yang menyembah dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka tidak rida, tidak mengakui hal tersebut atau tidak pernah mengajarkan hal tersebut, maka mereka akan tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap ditanya, Nabi Isa alaihissalam tetap ditanya. Anta qulta ya Isa bin Maryam, al anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadi tetap dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Isa. Jadi dia dipertemukan dengan kaumnya orang Nasrani. Wahai Isa, betulkah kamu yang mengatakan kepada manusia ini sembah saya adalah sembah saya dan ibu saya selain Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa kemudian qala subhanak. Ya Allah, maha suci Engkau. Saya tidak berhak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak saya. Saya tidak mengatakan, dan Engkau adalah saksi. Wa kunta syahidan alaihim ma dumtu fihim.
eh, dan kamu adalah saksi bahwa saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tidak pernah mengajarkan kepada mereka hal-hal tersebut. Saya tidak pernah mengajarkan kepada mereka jadikan saya ini adalah ilah anak bapak dan ibu saya sebagai yang juga disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan sejarah mengatakan 300 tahun setelah Isa meninggal barulah kemudian mereka menjadikan Isa itu alaihissalam sebagai anak Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Nabi Isa mengatakan, ya kalau setelah saya meninggal ya saya tidak tahu ya Allah, saya tidak tahu menahu. Kamu yang tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalku. Tapi yang jelas saya tidak pernah mengatakan itu dan engkau menjadi saksi bahwa saya memang tidak pernah mengatakan hal tersebut. Dan itulah kelemahan atau kerapuhan daripada sesuatu atau amalan syirik yang dipersyirikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat rapuh di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat orang tidak akan mempunyai pegangan dan tidak mempunyai sandaran yang kuat ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban. Bahkan yang mereka sembah yang anggap sebagai penolong ini melarikan diri, tidak mau tanggung jawab dan tidak mau tahu menahu terhadap apa yang dilakukan oleh yang mereka yang menyembahnya di dunia. Oleh sebab itu orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya. Mungkin dia punya gelar, mungkin dia hebat dalam akademisi, gelar-gelar akademisi, tetapi dia tidak mempunyai akal sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sebenarnya mata dan akal itu sebenarnya ada, bukan buta matanya, tetapi yang buta adalah hatinya yang tidak bisa kemudian mencerna melihat hakikat sesuatu sehingga kemudian mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di sana yang diyakini bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang penting dan sangat penting. Sebab kenapa? Sampai sekarang banyak sekali orang yang terjatuh dalam masalah ini. Coba lihat yang Gus Samsuddin itu. Sampai kaya dia, sampai sekarang pun setelah dibongkar kesalahannya tetap orang masih ke situ. Tetap dia kemudian mendapatkan uang yang banyak dari situ. Dan ini melihat kita bisa memperhatikan bagaimana kondisi daripada umat Islam di Indonesia ini yang masih sangat rapuh akidahnya, sangat kemudian lemah mereka dalam memahami ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, hak-hak atau sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala miliki itu mereka tidak memahami hal tersebut sehingga dalam hal ini mereka kadang-kadang terjatuh sehingga mereka memberikan hak Allah Subhanahu wa taala itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk juga yang juga tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa memberikan mudarat. Oleh sebab itu marilah kita kemudian memurnikan akidah kita karena hati yang bersih dari kesyirikan itulah yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji siapa yang bertemu dia dan tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya walaupun dia sebesar bumi. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.